got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 whole thoughts on the block. Bitches on my line, and you know. Untuk langkah pengisian patograf, kita dapat mengisi bagian atas patograf terlebih dahulu, yang berisi nomor register, nomor puskesmas, dan identitas ibu. Selanjutnya, yang pertama yang harus kita isi yaitu bagian pembukaan, di mana bagian pembukaan diisi dengan tanda silang atau X dan harus bersinggungan dengan garis waspada. Kemudian, mengisi penurunan kepala dengan tanda bulat atau lingkaran. Setelah itu, kita dapat mengisi ke bagian waktu atau jam. Kemudian, isi pada bagian air ketuban untuk mengetahui apakah air ketuban sudah pecah dan juga untuk mengetahui warna sisa dari air ketuban jika sudah pecah. Kemudian, pada bagian penyusupan diisi apakah ada penyusupan kepala janin. Setelah mengisi semua bagian itu, kita boleh mengisi bagian lainnya. Untuk pengisian patograf, terdapat petunjuk di bagian kanan patograf. Tekanan darah 120/80. Untuk nadinya 80 kali per menit. Untuk suhu 36,5 derajat Celcius. Volume urin 150 ml. Berdasarkan data yang dikumpulkan, pukul 10 pagi, Ibu Amanda didiagnosa dalam kala aktif persalinan, yaitu pembukaan serviks 7 cm, penurunan kepala 2/5, kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 40 detik, DJJ 130 kali per menit, kemudian tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, volume urin 150 ml. Kemudian, Bidan Rita mulai melakukan pemeriksaan DJJ, kontraksi dan nadi setiap 30 menit dan pemeriksaan suhu setiap 4 jam dan pemeriksaan volume urin. Pada pukul 10.30, kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 50 detik. DJJ 143 kali per menit. Nadi 90 kali per menit. Pada pukul 11, kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 50 detik. DJJ 148 kali per menit. Nadi 90 kali per menit. Pukul 11.30, kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 50 detik. DJJ 140 kali per menit. Nadi 88 kali per menit. Pada pukul 12, kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 50 detik. DJJ 140 kali per menit. Nadi 88 kali per menit. Pukul 12.30,
Kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 50 detik. DJJ 145 kali per menit. Nadi 88 kali per menit. Pukul 13, kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 50 detik. DJJ 140 kali per menit. Nadi 90 kali per menit. Volume urin 150 ml. Pukul 13.30, kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 50 detik. DJJ 150 kali per menit. Nadi 90 kali per menit. Pukul 14, kontraksi 4 kali dalam 10 menit selama 50 detik. DJJ 140 kali per menit. Nadi 88 kali per menit. Pada pukul 14, pembukaan serviks 10 cm. Penurunan kepala 0/5. Kontraksi uterus 5 kali dalam 10 menit selama 50 detik. Suhunya 37 derajat Celcius. DJJ 140 kali per menit. Tekanan darah 120/70. Nadi 88 kali per menit. Tidak ada penyusupan kepala. Ketuban pecah sebelum pemeriksaan cairan ketuban jernih. Tanggal 10 Juni pukul 14.30. Bayi lahir spontan langsung menangis. Tonus otot baik, warna kulit kemerahan, jenis kelamin laki-laki dengan berat badan 2.900 gram. Panjangnya 49 cm. Bayi menangis spontan. Kemudian mengisi bagian belakang partograf. Yang pertama ada bagian tanggal, tadi tanggal 10 Juni 2024. Nama bidan Rita. Tempat persalinan klinik swasta. Alamat persalinan jika tidak dilaksanakan maka tidak usah diisi seperti rujuk. Karena tidak dilaksanakan rujukan maka tidak diisi. Kemudian pada bagian kelas 1, partograf melewati garis waspada, melewati, maka dilingkari. Kemudian masuk ke kala 2, di episiotomi tidak dilaksanakan. Pendamping pada saat persalinan suami. Gawat janin, tidak ada gawat janin. Distosia bahu, tidak ada distosia. Kemudian tidak ada masalah maka tidak diisi. Kemudian masuk ke kala 3. Lama kala 3 10 menit. Pemberian oksitosin 1 menit setelah bayi lahir. Kemudian tidak ada pengulangan oksitosin.
Peregangan tali pusat terkendali dilaksanakan. Kemudian masas fundus uteri dilaksanakan. Plasenta lahir lengkap, ya. Plasenta tidak lahir lebih dari 30 menit, tidak. Laserasi tidak. Tidak dijahit karena tidak ada laserasi, tidak ada atonia uteri. Jumlah perdarahan 200 cc atau 200 ml. Tidak ada masalah lain. Kemudian bayi lahir dengan berat badan 2.900 gram, panjang badan 49 cm, jenis kelamin laki-laki, bayi lahir baik, tindakan normal, dikeringkan, dihangatkan, merangsang taktil, membungkus bayi. Kemudian pemberian ASI, ya, waktu langsung setelah bayi lahir. Kemudian masuk ke kala 4 pada pukul 14.55. Tekanan darah 120/80 dengan nadi 80. TFU 1 jari di bawah pusat. Kontraksi uterus kuat, kandung kemih tidak penuh. Perdarahan 50 cc. Selanjutnya 15 menit berikutnya yaitu pukul 15.10. Tekanan darah 120/80. Nadi 80, tinggi pundus 1 jari di bawah pusat. Kontraksi uterus kuat, kandung kemih tidak penuh. Perdarahan 25 cc. Kemudian 15 menit ketiga pada pukul 15.25 dengan tekanan darah 120/80 mmHg. Nadi 80, tinggi pundus 1 jari di bawah pusat. Kontraksi uterus kuat, kandung kemih tidak penuh. Perdarahan 10 cc. Kemudian 15 menit keempat pada pukul 15.40, tekanan darah 120/80 mmHg. Nadi 80, tinggi pundus 1 jari di bawah pusat. Kontraksi uterus kuat, kandung kemih tidak penuh. Perdarahan 5 cc. Kemudian jam kedua yaitu 30 menit selanjutnya pada pukul 16:10 menit. Perdarahan 120/80 mmHg. Nadinya 80, tinggi pundus 1 jari di bawah pusat. Kontraksi uterus kuat, kandung kemih tidak penuh. Perdarahan 5 cc. Kemudian 30 menit selanjutnya pada pukul 16.40, tekanan darah 120/80 mmHg. Nadi 80, tinggi pundus 1 jari di bawah pusat. Kontraksi uterus kuat, kandung kemih tidak penuh. Pendarahan 5 cc.